sagunging dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamo Putro, Salam Budaya Warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang apa-apa yang pernah dilakukan oleh leluhur kita. Dalam hal ini, saya akan menceritakan tentang pertemuan segitiga antara Prabu Mojopahit, yaitu Brawijaya yang kelima, atau yang dikenal dengan Bre Kertabumi, atau saat mudanya bernama Pangeran Ali. Kemudian ada seseorang yang sejak mudanya selalu mengikuti, membimbing Prabu Bre Kertabumi. Sesepuh Mojopahit ini adalah Sabdo Palon dan adiknya namanya Noyogenggo. Dan ada seseorang tokoh muda saat itu yang berhaluan lain. Tokoh muda ini dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Ceritanya seperti ini. Pada saat pertemuan musyawarah di Demak Bintoro yang saat itu dihadiri oleh 10 orang, 10 tokoh, yang mana tujuan dari Raden Patah mengumpulkan para tokoh Demak itu tidak lain karena ada tuntutan dari Haryo Damar atau Haryo Dilah, yang mana agar Raden Patah, putra angkatnya ini, agar mengislamkan ayahnya, yaitu Bre Kertabumi. Nah, tuntutan ini akhirnya digunakan oleh Sunan Kudus untuk membalas dendam karena ayahnya Sunan Ngudu terbunuh oleh Adipati Terung. Nah, kesempatan berkumpul para tokoh ini, akhirnya mereka semuanya digiring agar Demak mau menyerbu Mojopahit. Tetapi dalam pertemuan itu ada 3 tokoh yang tidak setuju. Yang pertama adalah Sunan Ampel, karena hubungannya yang begitu dekat dengan Bre Kertabumi. Kemudian ada lagi Sunan Kalijogo yang tidak setuju menyebarkan Islam dengan cara-cara kekerasan. Kemudian Lembu Wanon, sesepuh Demak, juga tidak setuju terhadap apa yang direncanakan untuk menyerbu ke Mojopahit, karena tidak ada alasan yang cukup
Demak melakukan serbuan ke Mojopahit. Adapun alasan-alasan Sunan Kudus yang mana Mojopahit melakukan kesalahan karena sudah melakukan pembunuhan Senopati Panglima Perang Demak dan juga prajurit-prajurit Demak yang saat itu sedang menjemput orang-orang Islam yang minta perlindungan kepada Senopati Panglima Perang Sunan Kudus. Tetapi semuanya itu dibantah oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan juga Lembuwangi. Akhirnya pertemuan itu mengalami kegagalan. Nah, apa yang dilakukan di Demak itu? Semuanya direkam oleh pemimpin Mojopahit, yaitu Bri Kertabumi. Karena Mojopahit sudah jauh-jauh hari menempatkan orang-orangnya yang ditempatkan di Demak Bintoro sebagai telik sandi. Tetapi orang-orang Demak tidak tahu. Nah, saat Senopati Adipati Terung mengetahui bocoran tentang permusyawaratan yang ada di Demak, yang mana di dalam permusyawaratan itu dirinya juga disinggung karena membunuh Panglima Perang Demak. Akhirnya Adipati Terung datang memberikan klarifikasi ke Demak, ingin bertemu langsung dengan Raden Patah. Karena Adipati Terung itu adalah Raden Kuset, yang tidak lain adalah adiknya Raden Patah. Tunggal ibu, lain ayah. Nah, pertemuan antara Adipati Terung dengan Sultan Fatah ini sangat mengharukan, karena dua saudara ini sudah lama berpisah. Bahkan Sultan Fatah atau Raden Patah ini sampai-sampai tidak mengetahui kalau yang membunuh Panglima Perang Demak ternyata adiknya sendiri. Karena Raden Patah tidak tahu kalau Adipati Terung itu tidak lain adalah Raden Kuset. Nah, ketika pulang, maka ada seseorang yang sengaja untuk menghadang langkahnya Adipati Terung, yang tidak lain adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo titip salam kepada Bri Kertabumi dan berpesan pada suatu saat nanti dirinya akan berkunjung, ingin menemui Prabu Bri Kertabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, selang beberapa bulan setelah pertemuan antara Raden Kuset atau Adipati Terung ini dengan Raden Patah, maka ketegangan antara Mojopahit dengan Demak ini ternyata semakin panas. Karena di pihak Demak ini ada orang-orang tertentu yang sengaja membakar, menghasut agar orang-orang Demak ini mau diajak
untuk menyerbu Mojopahit. Mereka tidak henti-hentinya untuk menghasut adipati-adipati di pesisir utara Pulau Jawa. Dan adipati-adipati itu semuanya sudah siap untuk membantu Demak. Padahal pada saat itu, setelah Raden Husein datang menemui kakaknya, hati Raden Patah ini sudah tidak seperti dulu lagi. Artinya ingin menggebu-gebu menyerbu Mojopahit. Tetapi setelah Raden Husein ini datang dan mengetahui bahwa yang membunuh panglima perang Sunan Ngudung itu adalah adiknya sendiri, akhirnya Raden Patah ini seakan-akan kolendor turun. Tidak seperti dulu, tetapi ada pihak lain, yaitu panglima perang baru Demak, yang tidak lain adalah Sunan Kudus. Benar-benar bersemangat terus membangun, terus mencari prajurit baru, terus membakar semangat prajurit-prajurit itu untuk membenci Mojopahit. Sehingga pada suatu ketika Sunan Kudus akan bisa menggempur Mojopahit. Nah, di dalam situasi kondisi Demak yang terus semangat prajuritnya dibakar oleh Kanjeng Sunan Kudus, dan penjagaan-penjagaan perbatasan semuanya dalam keadaan siap siaga. Para adipati di pesisir utara juga sudah siap untuk membantu sewaktu-waktu kalau Demak itu melakukan serbuan. Maka sudah direncanakan bahwa Mojopahit akan dikepung mulai dari Madura, Surabaya, Gresik, kemudian Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, dan seterusnya, bahkan sampai Cirebon. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam ketegangan itu, karena alasan sekarang sudah beralih, mereka menghasut masyarakat untuk membenci Mojopahit itu dikarenakan umat Islam tidak boleh dipimpin oleh orang yang bukan Muslim. Karena Raja Mojopahit belum Muslim, maka Demak dan para adipati pesisir mereka dibakar agar tidak mau tunduk dan tidak mau ikut pemimpin yang tidak Muslim. Nah, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo ingin mematahkan bagaimana caranya supaya perang ini gagal. Dan alasan yang digembar-gemborkan, tidak mau dipimpin oleh raja yang belum Islam, maka demi menyelamatkan rakyatnya, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo menemui Adipati Tru. Sunan Kalijogo pergi ke Mojopahit, yang dicari adalah Adipati Tru. Nah, setelah ketemu dengan Adipati Tru, akhirnya dia menyampaikan kehendaknya untuk ingin bertemu dengan Prabu Berikertabumi. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo minta tolong
agar dirinya bisa dipertemukan dengan Prabu Beri Kertabumi. Ketika ditanya tujuan, maka Kanjeng Sunan Kalijogo mempunyai alasan ingin bersilaturahim kepada rajanya, yaitu Beri Kertabumi. Nah, akhirnya berita ini disampaikan langsung oleh Adipati Trum. Karena Adipati Trum juga ingin melaporkan perkembangan yang ada di Demak. Nah, setelah laporan-laporan tentang apa saja yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Demak di perbatasan, maupun laporan-laporan dari Telik Sandi yang disusupkan ke Demak, sudah selesai laporan itu, kemudian menyampaikan pesan, yaitu pesan yang disampaikan Kanjeng Sunan Kalijogo bahwa beliaunya ingin bertemu dengan Prabu Beri Kertabumi. Tentu saja Prabu Beri Kertabumi sangat suka. Akhirnya memerintahkan Adipati Ukur untuk menjemput Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka disambutlah dengan baik Kanjeng Sunan Kalijogo di Balai Manguntur, Balai Paseban Agung Mojopahit. Nah, saat itu Beri Kertabumi didampingi oleh pembantunya, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Kenggo. Nah, akhirnya terjadilah pertemuan segitiga. Di satu sisi adalah Raja Beri Kertabumi, di sisi lain yaitu Sabdo Palon, dan di satu sisi lain Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, perlu diketahui, peristiwa itu terjadi pada tahun 1478. Saat itu usia dari Beri Kertabumi yaitu 73 tahun. Kemudian usia dari Sabdo Palon, karena Sabdo Palon itu dilahirkan tahun 1328. Padahal pertemuan itu terjadi pada tahun 1478. Berarti usia Sabdo Palon saat itu sudah 150 tahun. Sedangkan usia Kanjeng Sunan Kalijogo saat itu masih muda, baru 25 tahun. Karena Kanjeng Sunan Kalijogo itu dilahirkan tahun 1453. Sedangkan pertemuan itu terjadi tahun 1478. Sehingga usia Kanjeng Sunan Kalijogo masih sangat muda, 25 tahun. Nah, pertemuan segitiga ini, yang satu berusia 73 tahun, Beri Kertabumi. Karena Beri Kertabumi itu dilahirkan pada tahun 1406. Kemudian yang satu umurnya 150 tahun, yaitu Sabdo Palon. Dan yang satu, Kanjeng Sunan Kalijogo, benar-benar anak, boleh dikatakan anak baru ingusan, umur 25 tahun. Tetapi sudah menyandang gelar
yaitu wali. Nah akhirnya setelah Bre Kertabumi selesai berbahasa basi, biasa orang Jawa itu kalau ketemu, menerima tamu, atau bertemu dengan sahabat atau teman, pasti akan berbahasa basi, menanyakan tentang kesehatan, menanyakan tentang keluarga. Itu semuanya adalah bahasa basi. Setelah berbahasa basi seperti itu, akhirnya Prabu Bre Kertabumi melakukan pertanyaan yang isinya adalah membahas tentang agama. Orang yang ditanya adalah pembantu setianya, yaitu Sabdopalo. Wahai paman, aku ingin mendengarkan pendapatmu. Bagaimana menurut paman atau pendapat paman? Agama apa yang paling baik? Akhirnya Sabdopalo menerangkan, mohon ampun, anak Prabu, menurut pendapat saya bahwa semua agama itu adalah baik. Semua agama itu mempunyai tujuan yang sama. Dan semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Oleh sebab itu, menurut saya, semua agama itu adalah baik. Oh, begitu. Terima kasih, Paman. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat Sunan Kalijogo? Mohon ampun, Gusti Prabu. Menurut pendapat saya, mohon maaf, saya agak berbeda dengan yang Sabdopalo. Kalau menurut saya, agama yang paling baik buat saya adalah Islam. Tetapi agama-agama yang dianut selain Islam adalah baik. Jadi menurut saya agama yang terbaik buat saya adalah Islam. Sedangkan agama-agama lain menurut saya adalah baik. Karena sudah dijelaskan oleh Eyang Sabdopalo bahwa agama itu semuanya adalah baik dan mempunyai tujuan yang baik. Dan tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Oh, begitu. Mohon ampun, Gusti Prabu. Nah, kalau menurut Paman Sabdopalo, menurut Paman Sabdopalo itu sebenarnya setiap agama itu kan memiliki Tuhan. Nah, bagaimana menurut Paman? Mohon ampun, anak Mas Prabu. Menurut pendapatku, memang benar
Semua agama itu memiliki Tuhan, yaitu zat yang disembah. Kalau di agama Hindu, Brahman atau Brahma itu adalah yang disembah. Kemudian dirinya Brahma selaku zat yang berkuasa, maka dirinya tidak ada yang melarang kalau merubah dirinya menjadi Wisnu. Pada saat Brahma ini ingin menjaga alam semesta, sehingga Brahma saat melakukan penjagaan terhadap alam semesta ini, Brahma ini menggunakan sebutan yaitu Wisnu. Tetapi pada saat Brahma ini ingin melenyapkan atau mengganti sehingga orang lain ini seakan-akan menyebutkan merusak, maka Brahma ini menggunakan sebutan Siwa. Sebetulnya antara Wisnu dan Siwa ini tidak lain adalah perwujudan dari Brahma itu sendiri, sehingga benar-benar yang disebut dengan Tunggal Esa, Tuhan itu Eka, hanya satu. Nah, kemudian keberadaannya di mana? Keberadaan dari Tuhan atau Brahma ini sepertinya Brahma ini adalah sesuatu yang sangat jauh, sangat luas, seperti Jolodri tanpa tepi. Tetapi sesungguhnya Brahma itu sangat dekat, sehingga digambarkan adoh tanpa wangi, cedak tanpa senggolan. Seperti itu. Kalau ditanya di mana yang namanya Tuhan itu, gambarannya adalah seperti itu. Anak Mas Prabu, mohon maaf. Oh, jadi yang namanya Trimurti itu sebetulnya adalah Esa, satu. Benar anak Mas. Karena Dewa Wisnu dan Dewa Siwa itu merupakan perwujudan dari Brahma itu sendiri. Pada saat Brahma ingin melakukan penjagaan, pemeliharaan terhadap alam semesta, maka Brahma menyebut dirinya sebagai Wisnu. Demikian juga kalau ingin mengakhiri
atau menghilangkan ciptaannya, seakan-akan ciptaan itu menjadi rusak, hancur. Maka Brahma menggunakan sebutan sebagai Siwa. Baiklah, baiklah Paman. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, bagaimana dengan Sunan Kalijogo? Apakah punya pendapat lain? Mohon ampun, Kanjeng Prabu. Kalau ada pertanyaan di mana Tuhan, jadi Tuhan itu adalah sebuah entitas yang tidak terbatas, zat yang tidak terbatas. Jadi yang namanya Tuhan itu ada, tapi tidak ada. Tidak ada, tapi ada. Dikatakan Tuhan itu ada karena buktinya adalah alam semesta ini. Sungguh sangat mustahil keberadaan jagat raya ini kemudian tanpa ada yang menciptakan. Sehingga jagat raya ini adalah bukti keberadaan dari Tuhan itu. Sehingga Tuhan itu ada. Tapi dikatakan Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Poncondrio, panca indera, manusia tidak mampu menjangkau keluhuran, kebesaran, keagungan dari Tuhan. Sehingga mata kita tidak bisa menjangkau, pikiran kita tidak bisa menjangkau, telinga kita tidak bisa menjangkau. Sehingga tidak ada. Karena panca indera kita tidak bisa menjangkau keberadaannya. Oleh sebab itu, Tuhan iku ono. Ono ning ora ono. Tuhan iku ora ono ning ono. Seperti itu Gusti Prabu. Sehingga Tuhan itu keberadaannya, kalau ditanya di mana, maka akal pikiran kita tidak bisa menjangkau. Tetapi ada. Tetapi dikatakan tidak ada karena panca indera kita tidak mampu menjangkau. Seperti itu Gusti Prabu. Oh, jadi antara keterangan Paman tadi dengan keterangan Sunan Kalijogo sepertinya tidak ada perbedaan, sama. Jadi Tuhan ini antara yang diterangkan Sunan Kalijogo dengan yang diterangkan oleh Paman Sabtopalu sepertinya tidak ada perbedaan. Terus bagaimana kalau menurut pendapat Sunan Kalijogo?
tentang Tripaksa yang ada di Mojopahit. Bagaimana menurut pendapat Sunan Kalijogo? Mohon ampun Gusti Prabu, aku sendiri juga sudah pernah belajar, karena hamba ini juga keturunan Majapahit. Gusti Prabu, hamba ini adalah Santikusumo. Santikusumo ini mempunyai ayah yang namanya Santi Brojo. Santi Brojo adalah putra dari Brojonolo, sedangkan Bodronolo adalah putra dari Wijoyo Bodro, dan Wijoyo Bodro adalah putra dari Bodro Wardono, dan Bodro Wardono adalah putra dari Bre Mataun. Sedangkan Ibu Dewi menikah dengan Raden Larang atau Bre Mataun. Sedangkan Ibu Dewi adalah putra dari Tribono Tunggal Dewi. Sedangkan Tribono Tunggal Dewi adalah putri dari Raden Wijaya yang dilahirkan dari istri selirnya, yaitu Gayatri. Jadi hamba juga banyak belajar tentang Mojopahit, sehingga kalau ditanya tentang Tripaksa, maka Tripaksa itu menurut Islam adalah agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, lakum dinukum waliyati. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dan di dalam Islam juga tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi antara Tripaksa itu sudah selaras dengan apa yang diajarkan Islam. Tripaksa ini juga mengajarkan tentang hormat menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Dan tidak boleh melakukan paksaan-paksaan agar orang itu memeluk agama tertentu. Nah, itu semuanya sudah sesuai dengan agama Islam. Lakum dinukum waliyati. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Demikian Gusti Prabu. Oh, jadi begitu ya. Terus bagaimana? Apakah masuk agama Islam itu membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus? Mohon ampun Gusti Prabu. Agama Islam itu adalah agama yang tidak mempersulit orang lain. Jadi untuk masuk agama Islam itu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuma itu. Setelah orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang itu sudah masuk agama Islam. 2 kalimat syahadat itu adalah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan
selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hanya itu, Gusti. Jika orang itu sudah melakukan 2 kalimat syahadat ini, maka orang itu sudah masuk agama Islam. Oh, jadi begitu. Apakah Sunan Kalijogo bisa menuntun saya, mengajari saya tentang 2 kalimat syahadat itu? Mohon ampun, Gusti Prabu. Jika Gusti Prabu berkenan atas kehendak sendiri, saya siap untuk menuntunnya. Baiklah kalau begitu. Apakah Gusti Prabu sungguh-sungguh? Aku sungguh-sungguh. Kalau begitu, mohon ampun Gusti, ulurkan tangan Gusti. Akhirnya Prabu Bhre-Kertabumi mengulurkan tangannya, kemudian disambut oleh Sunan Kalijogo. Selanjutnya Kanjeng Sunan Kalijogo kemudian mengatakan, mohon ampun Gusti Prabu, nanti kata-kata saya tolong untuk ditirukan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan. Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah. Ditirukan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ditirukan. Setelah itu diartikan dengan menyebut asma Allah. Ditirukan. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ditirukan. Setelah itu, saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ditirukan oleh Bhre-Kertabumi. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ditirukan oleh Bhre-Kertabumi. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo menegaskan, mulai hari ini Gusti Prabu sudah memeluk agama Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana perasaan orang yang ada di dekatnya Prabu Bhre-Kertabumi dan orang yang ada di sebelahnya? Karena Bhre-Kertabumi diapit oleh 2 orang, yaitu Sabdo Palem dan yang satu adalah Noyo Genggo. Sunan Kalijogo itu didampingi oleh seseorang, yaitu ada di belakangnya, yaitu Adipati Terus. Nah, seperti itu. Akhirnya Bhre-Kertabumi menoleh kepada pembantunya yang sudah sejak remaja bersamanya, yaitu Sabdo Palem. Kemudian Sabdo Palem diajak dengan kata-kata manis oleh Bhre-Kertabumi agar mengikuti jejak dirinya, yaitu untuk masuk agama Islam. Apa yang disampaikan oleh Sabdo Palem? Mohon ampun, anak Prabu, saya ini sudah terlanjur menjadi danyangnya orang Jawa. Oleh sebab itu, sudah pasti antara saya dengan Prabu akan berpisah, karena saya tidak bisa masuk agama Islam. Dan sebagai pengingat
di dalam pertemuan ini. Maka setelah 500 tahun setelah pertemuan ini, maka anak-anak saya akan membalas terhadap orang-orang Islam. Maka orang-orang Jawa akan saya jadikan agama Budi merata. Dan itu tandanya adalah saat Gunung Merapi meletus, kemudian laharnya mengalir ke arah barat selatan, maka mulai saat itulah agama Budi akan berkembang di Pulau Jawa, menggantikan posisi agama Islam. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah pertemuan itu, ternyata benar Sabdo Palon kemudian pergi dari kerajaan Majapahit, kemudian menuju ke Daha. Terus bagaimana? Apa yang akan terjadi setelah itu? Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah cerita pertemuan segitiga yang sungguh sangat menyakitkan Sabdo Palon. Sampai di sini, pemirsa dimanapun Anda berada, besok akan disambung lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan.